Baiklah, apabila kita lihat dalam aplikasi hadis dari kitab Sunan Abi Daud. Di sini dapat kita lihat bunyi hadisnya. Lalu apabila kita lihat di ilmu diroyah dan riwayahnya. Ya, ini kita di ilmu riwayah. Kita lihat hukum alal matan. Di sini dapat kita ketahui matan dalam kitab Sunan Abi Daud tidak ada yang syadz. Semuanya tidak ada yang syadz. Lalu apabila kita ke ilmu diroyah, lalu kita ke hukum ala sanad. Di sini kita ketahui yang pertama diriwayatkan oleh Abi Sa'id Al-Khudri. Beliau berwarna abu-abu karena pada tingkatan sahabat dan pasti siqah. Lalu Abi Sa'id Al-Khudri ini meriwayatkan kepada Abdurrahman bin Abi Sa'id. Abdurrahman bin Abi Sa'id berwarna hijau tua, berarti pada tingkatan siqah. Lalu ada Zaid bin Aslam, beliau juga berwarna hijau tua, berarti juga siqah. Lalu Zaid bin Aslam ini meriwayatkan kepada Al-Dhahhak bin Utsman. Al-Dhahhak bin Utsman berwarna hijau muda, berarti Al-Dhahhak ini berada pada tingkatan hasanul hadis. Apabila kita lihat biografinya, nama aslinya adalah Dhahhak bin Utsman bin Abdullah bin Khalid bin Hizam bin Khuwailid bin Asad. Beliau terkenal dengan nama Al-Dhahhak bin Utsman Al-Hizami. Nama kunyah beliau adalah Abu Utsman dan nama laqabnya adalah Al-Kabir. Beliau wafat pada tahun 153 Hijriah. Apabila kita lihat dalam ilmu jarh wa ta'dil, ulama pertama yang menghukumi jarh wa ta'dil beliau adalah Abu Qasim bin Bashkul. Dzikruhu fi syuyukh Abdullah bin Wahab wa qala dhaifun. Disebutkan dalam kitabnya Abdullah bin Wahab wa qala dhaifun. Dia berkata lemah. Lalu ada ulama Abu Bakar Al-Baihaqi. Dzikruhu fi ma'rifati sunan wal asar. Disebutkan dalam kitab Ma'rifat as-Sunan wal Asar. Wa qala min siqatil asbat. Dan dia berkata termasuk orang-orang yang siqah. Lalu ulama yang ketiga ada Abu Hatim Ar-Razi. Yaktubu hadisuhu wa la yuhtaju bihi wa huwa suduqun. Hadisnya ditulis dan tidak dapat dijadikan hujah dan dia termasuk orang-orang yang dapat dipercaya. Lalu ada ulama Abu Zar'ah Ar-Raji. Beliau mengatakan laisa biqawi. Tidak termasuk orang-orang yang kuat. Juga ada ulama Ibnu Abdul Biri Al-Andalusi. Kana kasirun al-khata laisa bihujah. Termasuk yang banyak salahnya dan tidak dapat dijadikan hujah. Dengan demikian, maka Al-Dhahhak bin Utsman ini berada pada tingkatan hasanul hadis. Lalu Al-Dhahhak bin Utsman meriwayatkan kepada Muhammad bin Abi Fudaik. Kita lihat biografinya di sini. Nama aslinya adalah Muhammad bin Ismail bin Muslim bin Dinar. Beliau terkenal dengan nama Muhammad bin Abi Fudaik Ad-Dili. Beliau memiliki nama kunyah Abu Ismail dan memiliki nama laqab Ibnu Abi Fudaik. Beliau wafat pada tahun 200 Hijriah. Apabila kita lihat ilmu jarh wa ta'dil, di sini dapat kita ketahui ulama pertama yang menghukumi jarh wa ta'dil beliau adalah Abu Hatim bin Hibban Al-Basti. Dzikruhu fi siqah wa qala rubbama akhta. Disebutkan dia termasuk orang yang siqah dan terkadang berbuat salah. Lalu ada Abu Abdullah Al-Hakim.
Dzikruhu fil Mustadrak wa qala thiqah. Disebutkan dalam kitab Mustadrak dan beliau berkata thiqah. Lalu ada Ibnu Hajar al-Asqalani. Qala fi Taqrib suduqun. Takallam fihi Ibnu Sa'id bila mustanad. Dia termasuk orang yang dapat dipercaya. Ibnu Sa'id mengatakan tanpa adanya sanad. Lalu ada Muhammad bin Sa'id Khatib al-Waqidi. Beliau mengatakan kasirul hadis walaisa bihujjah. Hadisnya banyak dan tidak dapat dijadikan hujjah. Berdasarkan para ulama yang menghukumi jarh wa ta'dil beliau, maka dapat disimpulkan bahwasanya Muhammad bin Abi Fudaik ini berada pada tingkatan hasanul hadis. Lalu Muhammad bin Abi Fudaik meriwayatkan kepada Dahim al-Qurshi. Lalu Dahim al-Qurshi meriwayatkan kepada Abu Daud.